Baik para jamaah semua, kita mulai. Tadi udah dibuka tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan kaum muslimin, khususnya dalam masjid, juga yang di luar masjid, muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dan yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Quran, satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai panduan hidup kita. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah kita telah mengkaji surat Al-Baqarah selesai ya Pak ya. Jadi pada Senin malam Selasa yang lalu Al-Baqarah kita kaji sampai ayat terakhir 286. Ya, kajian bersama saya selesai bukan berarti selesai mengkajinya, terus digali, dikaji, dicari hikmahnya ya, karena yang telah kita kaji itu sama sekali belum seberapanya dibanding dengan aslinya kandungan ilmu Allah yang maha luas ya, maha luas, maha dalam, maha tinggi. Dan karenanya jangan sekali-kali kita merasa sudah cukup dengan kajian-kajian ini. Kita ini tidak ada apa-apanya dan belum seberapanya. Dan kita akan melanjutkan sekarang surat yang ketiga, Ali Imran ya, insyaallah. Sampai ayat berapa Pak? Ayat 1, 2, 3, 4 kali ya? 4 ya? Atau 5 dah Bapak, pendek, yang kelima pendek ya. Baik, kita baca dengan awal dengan baca suratul Fatihah bersama, dengan harapan semua kita mendapatkan barokahnya. Buat kita semua yang hadir, yang punya hajat, semoga Allah kabulkan. Yang sakit diberi kesembuhan, dengan kesembuhan tidak menangkal penyakit dan rasa sakit. Yang masih punya harapan, pengen punya mantu, punya cucu ya, semoga segera dikabulkan oleh Allah ya. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir, ini banyak yang nggak hadir, mudah-mudahan segala halangannya Allah terima. Yang sakit diberi kesembuhan, dengan kesembuhan tidak meninggalkan penyakit dan rasa sakit. Yang sibuk Allah beri kelapangan. Juga untuk keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kita lanjutkan dengan Ali Imran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi
بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, shadaqallahul azim telah kita baca bersama. Tentunya kita tidak puas dengan pahala yang 10 kebajikan berhuruf. Kita berharap lebih. Nah, tentunya kita akan mendapatkan nilai tambah manakala kita mentadarusnya, yang mempelajarinya, mentadaburinya, menyelaminya, ya, insyaallah. Para hamba sekalian, seperti biasa, bila ada yang perlu ditanyakan sekitar pendalaman materi tajwidnya juga silahkan ya. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Ya. Alif Lam Mim ini termasuk apa? Huruf-huruf muqatta'ah ya, huruf-huruf yang memang dibaca huruf demi huruf, namanya huruf-huruf muqatta'ah. Jadi dibaca nama hurufnya, alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim. Untuk membaca lam tadi yang panjang ini memang mad lazim harfi ya. Jadi bacanya la-nya itu minimal 6 ketuk. Minimal. Alif lam. Kita M-nya karena ada gunah mim ya, ada tasdidnya. Alif lam mim. Jadi nggak boleh kurang dari 6 untuk la-nya ya, mad lazimnya ini. Semua baik lazim harfi maupun lazim kilmi ya. Seperti waladhdall itu ya, minimal 6 sampai 10 bagus. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Biasa ditafsir seperti Jalalain menyebutnya Allahu a'lamu bi muraddihi ya, hanya Allah yang tahu tentang maksudnya. Jadi walaupun ini kita nggak tahu artinya Pak, tetap harus dibaca karena ternyata membacanya pun tadi tidak dihitung satu kebaikan. Kata Nabi, tidaklah membaca alif lam mim itu satu kebaikan, tapi alif 10, lam 10, mim 10, 30 kebaikan ya. Itu untuk baca yang kita nggak tahu artinya ya, apalagi sampai kita mengerti dan paham ya, artinya. Allah itu ya, boleh pakai itu terjemahnya karena kita akan mencari keterangan pokok kalimat ya, istilah santrinya khobar mubtada. Allah itu la ilaha, yang tiada ilah, lanya la nafi, la yang meniadakan. Tiada ilah, tiada Tuhan, tiada sesembahan illa kecuali huwa dia. Ya, illa kecuali namanya huruf istisna ya. Kecuali dia Allah yang al-hayyu, pakai yang ya. Dia yang maha hidup. Al-qayyum lagi yang maha apa? Maha berdiri. Di dua ini termasuk apa? Asmaul husna ya, nama-nama Allah di antara 99 yang ada. Nah, Al-Hayyu, Al-Qayyum ini adalah nama-nama lain dari Allah Subhanahu wa taala. Nazzala dia ya, pakai dia Pak, karena ini bentuk lampau dan di sini tidak tampilkan subjeknya. Dia benar-benar telah menurunkan ya, pakai benar-benar karena Z-nya di tasdid ya. Salah satu makna huruf tengah di tasdid juga maknanya
ditaksir selalu, nah, boleh. Dia yang selalu, ya, selalu atau senantiasa menurunkan alaika atas kamu Muhammad al-kitab, kitab, ya. Disebut selalu karena memang turunnya enggak sekaligus Alkitab ini. Lain dengan Taurat, pakainya wa anzalat Taurat karena sekaligus tuh turun ya ayat yang 3-nya itu. Yang masih di ujungnya tadi ya. Alaika atas kamu Muhammad Alkitab, kitab maksudnya Al-Qur'an. Bil haqqi dengan benar. Musaddiqon membenarkan ya, siddiq itu artinya benar ya. Musaddiqon yang membenarkan lima terhadap apa yang baina ada di antara yadehi depannya, maksudnya yang sudah ada. Wa anzala, nah dia pakainya anzala, berarti nazala sekarang anzala. Dan dia telah menurunkan, sama-sama menurunkan. Kalau tadi pakai nazala yang maknanya adalah benar-benar atau ditaksir tadi ya, selalu, karena memang Quran tidak turun sekaligus. Nah, Taurat sekaligus ya, makanya wa anzalat Taurat, dia telah menurunkan ya Taurat memang sekaligus. Begitu juga wal Injil, kitab Injil. Enggak secara berangsur-angsur ya seperti Al-Qur'an ya, yang makan waktu 22 tahun lebih. Min qablu, dari sebelumnya. Artinya Taurat Injil turun duluan sebelum Quran gitu ya. Hudan fungsinya sebagai hudan. Apa hudan? Petunjuk ya. Petunjuk. Di Quran ada yang petunjuk, selain Quran adalah rosyad, rusdi, juga petunjuk ya. Bedanya kalau hudan ini petunjuk, di mana yang menunjuki dengan hudan ini, yang ditunjuki tidak akan sesat, pasti sampai ke tujuan. Kalau rusdi bisa saja masih kesasar. Linnasi, kepada manusia ya, secara umum ya Quran itu memang diturunkan untuk manusia, tapi di li itu ada alif lam ta'rif namanya. Jadi manusianya manusia yang tertentu, nggak sembarangan. Karena ternyata memang tidak semua manusia mau menjadikan Quran sebagai hudannya, sebagai falsafah hidupnya. Masih banyak yang lebih suka memilih falsafah hidup yang lain, teori-teori buatan manusia. Wa anzala, dan dia telah menurunkan al-furqan ya, apa pembeda. Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir. Apa arti kafir Pak? Menutup ya, menutup diri untuk mendapatkan pencerahan ya, nah, untuk mendapatkan cahaya iman, itu kafaru. Kafaru artinya menutup. Mereka yang telah kafir, bentuk kata kerja di sini Pak, kafaru ya, mereka telah kafir, menutup diri bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Bi ayati, bentuk jamak daripada ayat. Kalau pakai tak marbutoh itu satu ayat. Nah, kalau pakai alif dan ta ujungnya, ini namanya jamak muannats salim. Jadi satu bentuk kalimat yang mengandung arti jamak atau banyak, lebih dari dua. Nah, ayat Allah itu banyak. Bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah. Lahum, bagi mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah tadi, azabun, ada azab, siksa ya, pakai tanwin di sini Pak. Artinya siksa ini bentuknya beragam, umum ya, enggak selalu identik dengan siksa neraka. Bisa jadi di dunia pun disiksa dengan macam-macam jenis siksaan, maka pakai tanwin. Tanwin itu menunjuk arti nakiroh, keumuman ya. Syadidun, ini sebagai sifat pada azab yang sangat keras, tebal, shin ya, syadid. Kalau tipis, kalau biasa sadid itu artinya benar. Sadidun benar, kalau syadidun keras. Wallahu, dan Allah itu azizun, maha apa Pak? Perkasa. Lagi zu, memiliki intiqom. Apa intiqom? Apa Pak?
Intiqam apa? Siksaan. Ya, siksaan. Jadi kalau apa namanya asal kata nakoma, bentuk masdarnya nikmah. Jadi nikmah itu siksa. Kalau nikmah enak, nikmat tuh ya. Jadi kalau salah sebut nikmah itu apa? Siksa. Kalau nikmah itu enak. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yakhfa, tidak ada yang tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Alaihi, atasnya Allah, syai'un, sesuatu pun, apapun, sekecil apapun, bahkan yang gaib-gaib pun semua dalam pengawasan dan pengetahuan Allah ya. Enggak ada yang sepi dari pengawasan Allah. Enggak ada yang tersembunyi. Ya. Fil ardi, di muka bumi ya, di muka bumi pengertiannya bukannya di permukaan doang Pak, seluruh ya. Bumi maksudnya, mau di permukaannya lapisan pertama sampai yang ketujuh sana, semua dalam pengawasan Allah, diketahui tentang detailnya, termasuk kurang dan bertambahnya ya semua. Wala fis sama, dan tidak pula yang di langit ya, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada bedanya buat Allah dalam kedalaman laut maupun di permukaannya, dalam kegelapan maupun dalam cuaca terang, sama aja. Itu kurang lebih terjemahannya para ikhwan sekalian. Ada yang tanyakan sekitar terjemahan barangkali? Ada enggak? Ya, enggak ada ya. Alif lam mim tadi ya Bapak, Allahu a'lamu bi muradihi, hanya Allah saja yang tahu maksudnya ya. Adapun kemudian ulama barangkali yang coba-coba menafsirkan Pak, alif itu artinya Allah, lam malaikat, mim Muhammad, itu hanya interpretasi semata. Karena Nabi pun tidak pernah menerjemahkan alif lam mim. Nggak pernah ya Nabi menerjemahkan alif lam mim, menerjemahkan Yasin ya, menerjemahkan alif lam ro, qaf, nun ya, huruf nggak pernah Rasul nggak pernah menerjemahkan ya. Yang luar biasanya para sahabat, para ikhwan, coba para sahabat itu nggak ada yang kepo kayak kita, nggak ada yang nanya, ya Rasulullah apa sih arti alif lam mim, arti Yasin? Nggak ada yang nanya. Saking apanya Pak? Taatnya ya dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi, sampai nggak ngerti artinya pun diimani aja. Tuh, saking taatnya. Rasulullah Mi'raj Pak, ya Isra, Mekah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, percaya. Bahkan Mi'rajnya melesat ke langitnya pun percaya, ya kan? Tanpa harus ngetes apa buktinya gitu kan. Malah yang ngetes nggak jadi nggak beriman Pak, karena ada orang kafir Quraisy, apa buktinya bahwa kamu ke Masjid Aqsa, berapa jendelanya, berapa pintunya? Jawab sama Nabi, benar, tapi mereka yang beriman. Yang nggak banyak tanya malah yang nggak banyak tanya malah beriman, yang nanya malah nggak beriman, ya kan? Beriman. Itu. Jadi orang beriman itu seperti itu, termang. Ya, jadi ini ajaran supaya kita percaya dengan perkara yang gaib ya. Artinya kita nggak tahu hal-hal yang gaib pun karena iman kita percaya. Kita percaya dengan neraka, surga, bukan karena kita tahu surga neraka kayak apa, ya kan? Kita percaya dengan malaikat itu ada, bukan kita pernah salaman sama malaikat. Ada yang salaman Pak malaikat? Nggak ada kan? Percaya aja, ya kan? Kenapa? Kita nggak pernah salaman sama malaikat, tapi percaya aja ada, gitu ya. Itulah beriman. Nah, termasuk tadi alif lam, nggak tahu artinya tapi percaya aja. Yang ternyata kalau kita baca nggak sia-sia ya. Tadi apa? Alif 10 kebaikan, lam 10, mim 10. Tapi kalau huruf hijaiyah alif lam ini dipakai untuk nulis majalah, nulis buku, nulis koran, nggak segitu Pak.
Oh iya, coba aja pakai buat nulis alif lam, kan hijaiyah kan? Buat nulis. Bahkan mungkin nggak ada nilainya apa-apa. Bahkan kalau buat nulis yang nggak bener malah jadi dosa pun bisa. Tapi karena Allah yang menyebut, jadi beda. Ya. Jadi beda. Karena Allah pelakunya yang menyebut. Sama dengan tanah kan Pak. Tanah kalau Allah yang bikin jadi apa Pak? Adam, manusia beneran. Coba kalau kita yang bikin dari tanah, jadinya apa Pak? Ya patung. Loh iya kan? Patung kalau kita yang bikin mah. Kalau yang bikin jadi manusia. Nah, itu sama huruf hijaiyah. Kalau Allah yang berfirman ada nilainya luar biasa. Tapi kalau dipakai untuk bikin sastra, puisi, sajak, prosa, dan ya belum tentu ada nilainya, belum tentu. Walaupun mungkin ada, tapi nggak sehebat sebanyak Al-Quran yang alif lam mim tanpa arti pun segitu banyaknya ya. Gitu. Tapi ada juga para mufasir menelisik ya, artinya mendalami keumuman ayat-ayat yang diawali huruf-huruf muqatta'ah seperti surah Al-Baqarah dengan alif lam mimnya, sama Ali Imran, surat Nun, surat Al-Qalam dengan Nun, surat apa lagi Pak? Qaf dengan Qaf dan lain sebagainya. Itu rata-rata Allah akan bicara dengan sesuatu yang sangat penting. Di dalamnya itu akan bicara sesuatu yang sangat penting, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Seperti itu. Ini rata-rata ya, rata-rata. Seperti itu ya. Itu sekitar alif lam mim. Jadi memang ada ya Pak, ulama-ulama, saya bilang ulama kontemporer yang mencoba mengartikan alif. Berapa alif artinya apa? Allah, lam malaikat, mim Muhammad gitu ya, itu. Tapi itu interpretasi. Nah, Allah itu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Pure ini ayat yang kedua ini bicara masalah apa? Akidah ya, tauhid. Allah itu tiada Tuhan kecuali Dia. Jadi Allah itu sebagai ilah ya. Sebagai Tuhan ya. Jadi ilah itu artinya Tuhan, sesembahan ya, jamaknya alihah, Tuhan ya, Tuhan. Jadi tiada Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau pakai la ilaha illallah. Kalau ini Allahnya dulu ya, ditaruh depan sebagai mubtada, sebagai pokok kalimatnya. Allah itu ya, yang tiada Tuhan selain Dia. Jadi satu-satunya ilah yang benar adalah Allah. Karena memang banyak ilah, banyak Tuhan yang dipuji oleh manusia. Ada di kalangan manusia yang menyembah manusia. Nah, mereka yang menyatakan bahwa Isa putra Allah. Ada Tuhan anak. Mereka yang mengatakan bahwa Uzair ibnullah, Uzair putra Allah. Itu juga ada. Itu di Quran diabadikan semua. Yang mengatakan Isa ibnullah orang-orang Nasrani. Yang mengatakan Uzair ibnullah, Uzair putra Allah, itu orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Arab pada waktu itu mengatakan bahwa malaikat putri-putri Allah. Nah, jadi banyak mereka yang mempertuhankan manusia. Nah, itu. Nah, akibat itu Pak, nggak main-main. Akibat orang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, mengambil anak, itu Allah murka. Salah satu akibatnya adalah gunung meletus. Percaya nggak Pak? Quran itu loh Pak, nggak main-main. Surat apa? Ya gunung yang semua gunung, bukan Semeru doang. Sebelum Semeru kan ada yang lain. Ya, surat Maryam coba buka. Ya, surat ke-19. Surat ke-19. Ayatnya berapa? Ayat yang ke berapa? Ke 90 ya? Masalah 90 ya. Masalah. 90 ya, 90, 91, 92. Ayo kita baca bersama Pak. Udah ketemu belum? Surat 19 ayat 90, 91, 92.
Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadus samawati yafattarna minhu wa tashaqqul ardu takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Shadaqallahul azim. Takadu hampir-hampir saja as-samawatu langit-langit itu yatafattarna apa Pak? Pecah. Minhu karenanya, karena apa yang disebut di ayat yang sebelumnya ya, ayat yang ke-88. Wa qalu dan mereka bilang ittakhadhar rahmanu walada. Itu karena kata-kata itu Pak. Mereka mengatakan bahwa Allah mengambil atau memiliki seorang anak. Dampaknya dahsyat ya. Langit bisa hampir pecah. Watang syakul ardu dan akan belah al ardu bumi, di gempa bumi yang dahsyat sampai yang kemudian menimbulkan tsunami. Itu ada faktor pemicunya. Watakhiru dan runtuh al jibalu gunung-gunung. Nah berarti bukan Semeru doang. Kalau Semeru jabal satu gunung, ini jibal. Nah kan bukan satu gunung Pak, banyak macam-macam gunung ya. Krakatau pernah meletus, anaknya sekarang juga lagi marah lagi ngambek ya Pak, anaknya lagi ngambek kan itu Krakatau, lagi ngambek, itu kan. Merapi duluan pun juga belum selesai masih. Nah kemudian termasuk apa, Semeru yang sekarang lagi tadi takhiru tadi ya, runtuh. Orang bilang erupsi gitu kan ya, mau erupsi mau meletus. Nah takhiru tadi, takhiru jibalu hadda, dengan sehancur-hancurnya. Ini karena anda'au, mereka mendakwa, mereka menuduh bahwa lirrahmani, bagi Allah itu walada, memiliki seorang anak ya. Baik tadi model versi Nasrani yang mengatakan Isa ibnullah, atau Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah, atau orang-orang musyrik Arab yang mengatakan malaikat-malaikat putri-putri Allah. Mereka menuduh seolah Allah itu lemah, nggak berdaya untuk mengurus jagat ini, sehingga perlu ahli waris ya, itu merendahkan Allah. Wama yang bagi kata nggak pantas ya, nggak pantas lirrahman, untuk Allah itu yang Maha Pengasih, ayat takhidha, untuk menjadikan, untuk mengambil walada, seorang anak ya. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang dituduhkan mereka ya, dengan tuduhan-tuduhan keciknya tadi. In kullu man fis samawati wal ardi, adalah semua man, Pak. Man itu berarti makhluk yang bernyawa dan berakal ya. Malaikat pakainya man, manusia pakainya man, jin pakai man. Tapi kalau binatang, tumbuh-tumbuhan pakainya ma ya, langit, matahari ya. Nah ini berarti man di sini adalah sebangsa malaikat dan makhluk-makhluk yang berakal lainnya. Tidaklah setiap man fis samawati, baik yang di langit-langit jamak Pak, wal ardi, di bumi, illa kecuali ati rahman, dia datang pada Rahman abdan, sebagai hamba ya. Jadi tidak gara-gara diangkat jadi nabi kemudian naik pangkat jadi anak Tuhan, tetap abdan, siapapun, malaikat sekalipun, sebagai abdan, hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, mestinya itu ya. Nah, ini Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, itu ya. Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha tegak berdiri. Nah ini bila ketauhidan Allah itu dirusak, dikotori ya tadi dengan model termasuk seperti ini, maka akan ada dampaknya dan tidak main-main. Jadi gunung meletus, gempa bumi, rob, itu bukan karena faktor tangan-tangan manusia,
Kalau tangan manusia mah Pak, paling kalau buang sampah sembarangan banjir, nebang pohon sembarangan longsor, banjir gitu doang kan. Tapi kalau ini bukan kerusakan apa dari tangan, tapi kerusakan akidah. Dan ternyata yang paham seperti tadi sudah kemana-mana Pak, ya, termasuk di negara kita ini yang menyatakan bahwa Isa ibnullah itu ya bukan di tanah Jawa doang ya, artinya ya Sumatera ya ada semua yang termasuk yang paling banyak ya bagian timur ya, bagian timur paling banyak itu. Nah, ini membuat apa tadi ya, langit akan pecah. Jadi yang apa yang hari ini dikhawatirkan oleh manusia ya, bahwa akan jebolnya lapisan ozon, itu bukan karena rumah kaca ternyata kan Pak, kalau melihat ayat ini, karena kemusyrikan, bukan karena rumah kaca kan. Yang diteliti mereka karena rumah kaca, jebol lapisan ozon. Langit jebol bukan karena itu, ternyata karena syirik gitu, karena syirik. Terus gempa tadi ya, gempa bumi itu bukan tangan-tangan manusia, nggak ada manusia. Gara-gara apa sih manusia kemudian buat gempa bumi? Nggak ada ya Pak. Nah, tapi kalau karena syirik, nah itu. Karena jadi ini semua pasti ada yang menggerakkan, dan Allah berbuat karena ada faktor pemicunya. Kenapa Allah berbuat? Allah melakukan karena ada faktor pemicunya. Kalau Allah sudah mau, fa'alul lima yurid, pasti akan terlaksana. Nggak akan ada yang bisa membantah, menganulir, membatalkan. Protes pun nggak ada Pak, nggak ada yang protes. Ya Allah jangan dong, itu gimana sih kalau gunung meletus ini kan banyak yang mati. Nggak ada yang protes Pak, ya, walaupun itu korbannya banyak. Lain dengan Bapak punya gelas dibanting Pak, walaupun punya sendiri pasti ada yang protes. Ini kan punya gua, tapi pasti orang bilang orang nggak waras kerjanya bantingin gelas walaupun punya sendiri ya kan. Nah, kalau Allah berbuat nggak ada yang protes, karena ketika Allah berbuat itu sudah pada waktunya tepat. Kenapa mendapatkan itu semua? Jadi Allah itu tidak zalim ya, Allah tidak zalim, walaupun tadi memakan korban yang banyak. Allah nggak zalim ya. Yang zalim itu manusia. Nah, kezaliman yang paling besar kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itulah kezaliman yang paling besar. Saya artikan paling 2 kali karena azim itu kan maha besar artinya ya. Itu surat Luqman itu ya. Syirik itu kezaliman paling besar. Tanyakan Pak. Nanya itu kan. Kalau yang sekarang paham kayak itu di orang Arab itu masih ada. Sekarang kalau di Arab nggak? Oh yang tadi yang apa namanya malaikat putih nggak ada sekarang ya? Udah nggak ada. Kan udah tauhid semua gitu. Ya artinya dulu ya. Ya dulu ya, orang kafir dulu masih Nabi masih di Mekah waktu itu. Ya? Oh syirik banyak. Syirik banyak. Pak, syirik banyak macamnya. Bahkan notabene tempat yang paling suci di dunia pun itu juga masih banyak syiriknya. Tempat yang kita bilang paling suci di dunia di mana Pak? Di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah itu, ya kan. Tapi ternyata di situ juga praktek-praktek syirik nggak kurang-kurangnya. Mereka yang mengkeramatkan makam Ibrahim. Dulu Pak, sebelum sumur Jam-Jam ditutup, itu juga sama dipakai untuk mereka, dikeramatkan juga Jam-Jam sumurnya Pak. Sekarang kan udah nggak ada, udah tutup sehingga kita taunya ada air doang kan. Iya. Itu. Makanya ada yang sampai tempoh hari ketangkep Pak, gara-gara nyobek apa? Kiswa. Tutup Ka'bah, katanya orang kita, katanya untuk obat, ya kan? Obat. Ya kan, kiswa. Nah itu ya, macam-macam kan? Nah, itu. Jadi makanya apalagi kalau di tempat yang suci kedua adalah di Madinah ya, Masjid Nabi. Nah, situ termasuk di Raudhah, tempat yang termulia itu juga sama. Ketat banget. Nah, tapi sama, artinya di sisi syirik pun luar biasa. Nggak sedikit Pak, orang sujud itu sebenarnya nggak cuma sujud, sambil ngambilin mungkin skarpetnya buat yang bahkan rasa merah apa yang hijau. Nah, itu. Apalagi pas waktu-waktu ziarah ya, macam-macam. Jadi kalau syirik PRW memang bahkan kayak berkembang ya kan.
Kalau dulu kan syirik itu mereka menyembah batu, ya patung ya, atau mungkin apa kuburan. Nah, sekarang ini kan lebih dari itu. Ya, maka Allah menyebutkan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai tuhannya? Nah, nafsu makan minum, nafsu jabatan, ya kedudukan, nafsu syahwatnya dan sebagainya. Banyak ya orang-orang yang tadi mempertuhankan nafsu syahwatnya, ya, nafsu perutnya, ya, nafsu jabatannya, nah, banyak. Jadi semakin canggih teknologi juga semakin canggih apa Pak? Kemusyrikan. Iya. Apalagi situasi kayak gini ya, banyak karyawan-karyawan kena PHK, akhirnya nggak punya kerjaan, punya pesangon sedikit, akhirnya buat modal dagang. Rata-rata pada dagang lebih banyak yang dagang daripada yang beli, dagang nggak laku. Biar laku nyari penglaris. Loh iya kan? Ini penglaris. Syariat mah Quran. Syariat mah bukan, kalau udah datangnya ke Mbah Jamrong dengan amal-amal tertentu, ya syirik namanya kan. Syirik. Orang pinter. Gitu. Ya. Nah, syirik luar biasa itu ya. Jadi semakin kemari ternyata semakin canggih ya kan model kemusyrikan di zaman modern ini. Itu. Bahkan sekarang kalau zaman Nabi Musa mempertuhankan apa? Al-ijla ya, apa al-ijla, patung anak sapi yang didesain sampai ngeluarin suara. Nah, sekarang luar biasa, patungnya masuk ke rumah-rumah kita, ngeluarin suara, TV ngeluarin suara, handphone ngeluarin suara. Banyak orang yang menembak ijla-ijla model kayak gitu. Yang namanya handphone itu bangun tidur sampai mau tidur lagi kayaknya nggak bisa. Maka sering saya bilang apa? Setan gepeng itu. Luar biasa. Iya. Ganti anak sapi itu Pak. Oh iya kan? Kalau itu cuman tadi kan Pak, cuman ngeluarin suara doang, kan desain demikian rupa sampai mungkin masuk angin sebelah mana, keluar mulutnya ada suaranya, itu dibilang oh ini Tuhan gitu kan. Kata pengikut-pengikutnya siapa? Samiri. Waktu Nabi Musa sedang menemui Allah di Tur Sinai itu. Nah, hari ini Pak ijlanya bisa joget, bisa nari, bisa ngomong, bisa nyanyi. Oh iya kan? Hari ini kan? Macam-macam ijlanya. Oh, TikTok. Oh, TikTok. Si Mbak tukang TikTok juga. Oh. Oke. TikTok ya Allah. Lanjut. Jadi illa huwa dia al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum lagi maha berdiri. Ini dua di antara 99 asmaul husna. Jadi ketika kita menyebut al-hayyu atau al-qayyum atau salah satu di antara yang 99, ini sama dengan kita nyebut Allah. Karena ini asmaul husna, nama Allah juga Pak. Al-hayyu ya Allah, al-qayyum ya Allah, ar-rahman ya Allah, ar-rahim ya Allah, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini termasuk juga. Nah, syariat tuh Pak RW, syariatnya kalau kita mau doa minta laris apa tadi dagangannya, termasuk dalam mengawal doanya sebelum kita to the point minta laris dagangannya, sebut apa? Asmaul husna gitu. Ini syariatnya, bukan sebut nama tadi Bajamrong, Kulhu Nyungsek, Kulhu apa, Kulhu Buntet apa segala macam. Oh iya, itu kan doa mantra-mantra gitu kan Pak. Gitu kan? Kulhu apa katanya, Kulhu Nyungsang, Kulhu Buntet apa gitu-gitu. Itu kan. Nah, kudu. Gitu. Nah, ini sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, atau kita minta rezeki Ar-Rozak gitu, ya kan? Seperti itu. Ini
sebelum kita masuk ke materi doa, supaya tidak termasuk orang yang tergesa-gesa. Nah ini syariat apa namanya ya, bukan dengan kembang 7 rupa atau mandi di 7 sumur ya. Bukan. Nah, nazzala dia Allah yang benar-benar menurunkan alaika kepada Muhammad Alkitab Al-Quran. Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah bil haq, dengan benar, bukan redaksinya, bukan gubahan para penyair, para penyihir, bukan ya, tapi itu asli dari Allah. Allah. Nazzala alaikal kitab bil haqqi, dengan benar. Dan tidak akan beriman ya dengan Quran itu kalau memang pada dasarnya orang tidak punya iman gitu ya, seperti itu. Maka nggak sedikit orang yang menuduh kalau Muhammad itu tukang dongeng. Begitu turun Al-Quran mereka bilang tilka asatirul awalin, itu mah dongeng aja, dongeng orang-orang terdahulu. Itu tuduhan para nabi ya, karena memang mungkin ya setelah mereka kok isinya kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, Sulaiman, dan Ali Imran dan sebagainya. Itu dia bilang dongeng. Al-Quran itu bukan dongeng, itu asli ya, wahyu yang hak ya, yang hak. Yang musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan terhadap apa yang ada di depannya ya. Pada waktu itu sudah turun sebelumnya adalah Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Nah, kenapa disebut membenarkan? Karena banyak kisah-kisah yang di Taurat Injil itu juga diplesetkan, disampaikan secara salah, enggak apa adanya. Karena salah satu ciri kebiasaan buruk daripada ahli kitab adalah kitman ya, seperti yang kita pelajari di Al-Baqarah. Apa kitman, Pak? Menyembunyikan kebenaran itu ya. Menyembunyikan kebenaran itu salah satunya. Makanya Quran inilah yang benarkan kisah tentang Al-Kahfi, ya, penduduk Kahfi. Nah, berseliweran di kalangan mereka, macam-macam versinya. Nah, yang benar itu menurut Quran, bukan versi mereka. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi banyak sekali isi Taurat Injil yang kemudian mereka gubah, mereka rubah ya, kata Allah summa aqalu wa hum ya'lam. Mereka mengakal-akalinya padahal mereka tahu persisnya. Nah, itu ya. Nah, makanya Quran inilah yang musaddiqon, membenarkan ya. Jadi setiap apa yang mereka rubah, termasuk diantaranya adalah tadi ya, paham Isa ibnullah, Uzair ibnullah gitu ya, diluruskan oleh Quran. Kalau sampai ada di kitab itu al-istilah Tuhan anak, Tuhan bapak, nah itu salah. Yang benar adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang benar ya, bukan yang tadi Isa ibnullah atau Uzair ibnullah. Wa anzala Taurata wal Injil, dan dia Allah telah menurunkan Taurat dan Injil. Tadi bedanya ya Pak, nazala pakai tasdid, salah satu pengertiannya adalah litaksir ya, seringkali, selalu, karena memang Quran turun tidak sekaligus. Tapi anzala berarti memang sekali turun ya, bentuknya sudah buku ya, kitab ya, ditulis di alwah, papan yang kemudian dibungkus oleh tabut. Nah, jadi kan sudah kita bahas waktu itu. Tabut kotak hitam yang untuk menyimpan Taurat, dan itu hilang. Nah, ketemu ketika Tolut diangkat jadi pemimpin untuk mengalahkan Jalut. Ketika itu Tolut disangsikan sama mereka. Kok Tolut? Nah, gara-gara mereka perang melawan Jalut selalu kalah karena dipimpin oleh seorang nabi. Ya, nabinya waktu itu siapa namanya, Pak? Ya, Samuel, tengah mereka ya. Samuel. Nah, itu. Nah, Nabi berdoa, terus ditunjuk oleh Allah Tolut. Nah, ternyata mereka tidak menerima. Nah, tandanya bahwa Allah itu ridho, bahwa dia bakal bisa memimpin Bani Israil untuk melawan Jalut adalah akan kembalinya tabut. Nah, tabut itu kotak hitam. Baru mereka percaya ya, tabut tadi. Itu kemudian Injil turun pun sekaligus, tidak berangsur-angsur seperti Quran yang berangsur-angsur selama berapa Pak? 22 tahun 2 bulan 22 hari ya, diawali
tanggal 17 Ramadan ketika Nabi sedang beriktikaf, bertahanus ya di Gua Hira ya. Surah Al-Alaq 1 sampai 5 ya, dan riwayat yang kuat ditutup dengan Al-Maidah ayat berapa? Al-Yauma Akmaltu 6 ya. ayat 6 ya. Ayat 6. Gitu ya. Lanjut ya. Sebelum lanjutkan barangkali ditanyakan. Ada enggak? Enggak ada ya. Lanjut. Min qablu dari sebelumnya. Ayatnya mesti berlanjut ya, Pak. Maka di ayat yang ketiga itu wakofnya la, artinya mamnu ya, enggak boleh berhenti kalau bisa mah ya. Bacanya Pak RW kalau bisa wa anzalat taurata wal injila min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Di situ kalau bisa berhentinya. Tapi kan napasnya Pak RW sama sama saya ya kan. Senin Kemis gitu ya, nggak apa-apa berhenti ya, karena ada ayat tanpa mengulang gitu ya. Nah ini la itu artinya mamnu, makanya kalau kita berhenti di situ enak pas ya. Dan dia yang telah menurunkan Taurat dan Injil dari sebelumnya sebagai hudan ya, jadi Taurat Injil juga hudan juga sama dengan Quran. Jadi fungsinya ayat-ayat suci ya, ayat-ayat suci baik yang Taurat maupun Injil termasuk Quran di dalamnya ya adalah sebagai hudan ya, petunjuk ya, hudan. Seperti sudah dibahas di awal Al-Baqarah juga sama ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Nah, bedanya di mana, Pak? Di sana hudalil muttaqin. Di sini hudalin nas. Terkesan kayak beda ya, Pak? Bedanya nah, soal takwa ini manusia. Tapi jangan lupa tadi di linnas itu ada alif lam ta'rif. Sama dengan li anas, cuman apa? Alifnya tidak ditampilkan di situ. Jadi sama dengan li anas. Nah, alif lam ta'rif itu maknanya tertentu. Jadi manusia yang tertentu. Lain dengan jika pakai tanwin linasin. Nah, itu berarti manusia umum. Dan nyatanya memang betul. Taurat, Injil, Quran itu hanya akan menjadi petunjuk buat manusia-manusia tertentu. Tertentu itu siapa? Yang bertakwa tadi. Makanya lil muttaqin. Jadi jangan dipahami kok beda Quran pimplan amat di ujung sono awal Al-Baqarah lil muttaqin. Ini linnas. Ternyata linnas itu untuk manusia yang tertentu. Makanya Pak, walaupun sepinter apapun manusia kalau nggak bertakwa nggak mau menjadikan Quran sebagai hudannya. Coba aja Presiden Amerika, Pak, kan pinter, nggak bakal mau menjadikan Quran sebagai hudanya. Kenapa? Karena bukan orang bertakwa. Dia lebih suka memilih falsafah hidup ciptaan manusia, produk otak manusia, ya, dari Plato, Socrates, Aristoteles, ya, itu biasanya memang adopsinya dari sana, dari Yunani, ya kan, Yunani kuno ya Pak, itu kan zaman sebelum Nabi Isa lahir itu, termasuk politik yang sekarang digandrungi oleh para politikus, yaitu ilmunya bang dari sana Pak, aslinya. Karena Nabi nggak pernah ngomong kata politik Pak, nggak ada. Coba di Quran kata politik ada nggak? Yang bahasa Arabnya siasah, sasa ya susu siasah, nggak pernah, ya nggak pernah. Karena memang Nabi diutus bukan untuk apa, Pak? Bukan untuk menjadi penguasa. Kalau politik tujuannya kan kekuasaan. Tapi kalau misi para nabi tidak. Coba lihat Ibrahim. Begitu Namrud tumbang, Ibrahim jadi raja enggak? Enggak. Bahkan Ibrahim enggak tinggal di sana. Di mana Pak? Irak kan waktu itu ya Pak. Maka Ibrahim malah pindah ke Palestina. Begitu Fir'aun tumbang, Musa tinggal di Mesir enggak? Enggak kan, mestinya kan menggantiin Mesir sebagai raja, pengganti Fir'aun gitu ya Pak. Emang tujuannya bukan sebagai penguasa, malah ke Palestina juga, ya kan? Emang bukan sebagai penguasa, itu ya. Nah, termasuk Rasulullah SAW, begitu datang ke majelis, para berdiri, apa kata Nabi? Lastu bimalikin, aku bukan raja, aku hanya anak seorang ibu yang biasa makan daging kering kayak kalian. Jadi nggak usah dihormati dengan cara berdiri, kebiasaan menyambut datangnya
Habib. Wah, raja tadi kok Habib. Raja. Raja. Habib begitu, San. Oh, raja tadi. Mendatang Habib kan berdiri semua. Oh, berdiri semua ya. Raja. Salim. Nabi nggak mau. Lastu bimalikin yang aku nggak mau. Mata. Nabi nggak mau Pak disambut dengan berdiri. Lastu bimalikin, aku bukan raja. Gitu, memang bukan raja Nabi itu ya. Karena memang tujuan Nabi itu adalah untuk mendakwakan tauhid tadi ya, membebaskan praktek-praktek kesyirikan, kemusyrikan ya. Makanya begitu hijrah ke Madinah yang dibangun sama Nabi bukan kerajaan, ya kan? Nabi nggak membentuk tentara untuk membentengi, tidak kan? Bahkan yang dibangun apa Pak? Masjid, ya kan? Yang dibangun masjid kan? Ya, masjid, bukan apa namanya singgasana, ya, bukan. Atau bikin mahkota, nggak ada Nabi mahkotanya gitu ya, seperti itu. Jadi linnas tadi memang khusus manusia yang bertakwa yang mau menjadikan Quran sebagai hudanya, termasuk pada zaman Musa yang menjadikan apa Taurat sebagai hudanya, termasuk pada zaman Isa alaihissalam yang menjadikan apa Injil sebagai hudanya, dan wa anzal furqan menurunkan pembeda. Jadi kita akan memiliki pembeda dalam hati kita, jiwa kita, kalau memang benar-benar bisa memahami Quran. Dengan memahami Quran maka akan jelas mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana khurafat, mana syariat, ya jelas ya. Para alhamdulillah sudah masuk waktu Isya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan belum puas dengan ini semua, silahkan ditanyakan pada yang lain, dikaji tempat yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.